pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Yang di Indonesia dikenal dengan Bank Indonesia. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga yang juga menunjukkan turunnya nilai uang tersebut. Bank Indonesia memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Sehingga jika tingkat inflasi itu tinggi, maka boleh dikatakan nilai rupiah tidak stabil. Maka Bank Indonesia punya tujuan yaitu menstabilkan nilai rupiah dengan cara menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Yang kedua adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Sehingga ini bisa dilihat kurs asing, kurs rupiah terhadap mata uang negara lain, apakah nilainya terlalu rendah terhadap mata uang asing. Nah, ini menunjukkan stabil atau tidaknya nilai rupiah. Jadi nilai rupiah bisa dikatakan stabil kalau inflasi bisa dikendalikan, nilai dengan mata uang asing juga tidak terlalu lemah. Kemudian fungsi bank sentral yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter, dalam artian yaitu mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Karena jika uang beredar terlalu banyak, maka nilai uang akan turun dan harga-harga akan mengalami kenaikan. Berarti tidak terjadi stabilitas moneter. Yang kedua, menyimpan kas negara. BI memiliki kewenangan untuk menyimpan kas negara. Nah, dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini BI sebagai pemegang kebijakan moneter, sedangkan Menteri Keuangan pemegang kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan dan riset untuk stabilitas keuangan negara. Di sini BI memantau sektor keuangan dan kestabilan nilai rupiah. Sektor keuangan bisa dibagi menjadi sektor keuangan bank maupun non-bank. Yang keempat, sebagai badan hukum, Bank Indonesia itu memiliki kekuatan hukum baik sebagai hukum publik maupun hukum perdata. Kemudian tugas BI dikenal dengan istilah 3 pilar BI. Yang pertama, tugas BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter itu ada 3, yaitu diskonto, cadangan kas, pasar terbuka. Dalam pengendalian jumlah uang beredar, nah ini BI menggunakan kebijakan moneternya. Misalkan ketika jumlah uang beredar terlalu banyak, maka BI dengan kebijakan diskontonya yaitu menaikkan suku bunga supaya orang tertarik untuk menabung sehingga jumlah uang beredar berkurang. Bisa juga dengan cadangan kasnya. Ketika uang beredar terlalu banyak, maka BI membuat kebijakan yaitu Bank Umum untuk menaikkan cadangan kasnya. Jadi memerintahkan kepada Bank Umum untuk menaikkan cadangan kasnya. Juga bisa dengan pasal adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya. Sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai itu diatur oleh Bank Indonesia sebagai pemegang aturan dan memiliki standar kesepakatan juga prosedur, sehingga nanti uang yang beredar itu bisa terjaga sesuai kebutuhan dan tidak menyebabkan uang yang beredar terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Jaga stabilitas sistem keuangan. Ya, silakan. Bank sentral adalah bank yang bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Ya, betul ya. Yang lain?
mengatur perekonomian uang yang beredar di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga sebagai bank atau bank pusat di Indonesia. Artinya bank-bank lain berpusat pada Bank Indonesia. Mengapa kestabilan nilai rupiah itu penting? Kestabilan nilai rupiah dikatakan penting karena untuk mempertahankan nilai rupiah yang berarti mata uang Republik Indonesia. Yang lain bisa dengan berada itu. Ya, coba nomor 1 mana? Dengan tanggapannya mengenai tanggapan pertanyaan dari nomor 3. Kenapa bisa ada nomor itu penting ya? Kenapa? Kita bisa bilang. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini kami akan mendapatkan tentang hasil diskusi yang dapat kami jabarkan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Eta Putri Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Risma Darmayanti. Kenalkan, nama saya Rikendari. Nama saya Amin Putri. Nama saya Dimas Nurisa. Baiklah, di sini yang akan membacakan jawabannya dibacakan oleh Risma. Mengapa uang yang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah melalui bank sentral? Pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditunjukkan untuk menjamin sedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pembangunan dengan tetap mengedepankan denominasi dan kepentingan nasional. 2. Identifikasikan yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka, penetapan tingkat pokok, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan. Operasi pasar terbuka adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Sentral sesuai negara dengan tujuan menekan laju inflasi. Penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Antara lain dalam operasi pasar terbuka, dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi Leader of Less Option. Penerapan cadangan wajib minimum adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Abdullah, Saya Rudianto. saya Kamarudin. Saya Frederianto. Berdirinya kami di sini ingin bacakan hasil diskusi kami dibacakan oleh Abah. Pertanyaan pertama, mengapa uang yang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah melalui bank sentral? Jawaban, pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak agar dinominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan investasi dan kepentingan nasional. Pertanyaan kedua, identifikasikan yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum,
menekan laju inflasi. Penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi kader of la rosor. Penerapan cadangan wajib minuman adalah Semuanya sudah semangat, jawabannya sudah mengenang pada sasarannya pertanyaannya ya. Ya, silakan yang bisa kasih tanggapan atau kasih pertanyaan buat kelompok mana silakan. Ayo. Silakan. Ya, seperti apa yang harus dilakukan ketika ingin mengurangi jumlah uang beredar. Jangan melihat apa? Ya. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Ayo, silakan catat. Ya. Tiga ya, topik ya. mengapa inflasi naik dan menyebabkan turunnya nilai rupiah. Mengapa inflasi ya? Oh, mengapa inflasi? Naik. Inflasi itu kenaikan harga barang ya? Menyebabkan turunnya nilai rupiah. Bukan turunnya nilai rupiah. Silakan. Sudah kan? Ya, silakan. Setelah hasil diskusi kami, saya minta salah maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Soal pertama, mengapa uang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah melalui bank sentral? Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak agar edar dominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat serta dalam dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Spesifikasikan yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka. Jawabannya, Penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. jawabannya operasi pasar terbuka adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Sentral. Satu, negara dengan tujuan ya. Ada yang bisa menanggapi saya? Silakan. Coba. Siapa yang Apa kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga independen? saya
yang bisa